Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Pak Febra sebagai dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, yang terhormat Nova Rizky sebagai ketua kelas B, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami akan mencoba mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul korupsi, hubungan Pancasila dan korupsi. Dalam kelompok ini kami ada 3. Yang pertama, saya sendiri izin memperkenalkan diri, nama saya Priyansa dengan NPM 1058. Selanjutnya teman saya. Saya Zahid Hamam Fadli dengan NPM 21741062. Saya Syed Abdullah Upa dengan NPM 21741060. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang di sini akan yang pertama di sini akan disampaikan oleh Saudara Zaid. Pada Saudara Zaid saya persilakan. Pancasila sebagai negara Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau, suku, bahasa daerah, agama, ras, dan kebudayaan atau adat istiadat. Keanekaragaman ini menjadi latar belakang bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia akan diwariskan kepada para generasi penerus bangsa untuk dijaga, dilestarikan, dan dipelihara dengan baik. Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, suku, bahasa, daerah, agama, ras, dan kebudayaan tetap bisa bersatu dengan dasar negara yang sama, yaitu Pancasila. Perbedaan yang ada dalam bangsa Indonesia dan tetap dapat hidup bersama dan berdampingan dengan sehingga muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu. Pancasila ditawarkan Soekarno sebagai filosofi dari Indonesia. Soekarno mau mengatakan bahwa niat dan keinginan merdeka itu harus bulat. Akan tetapi dasar yang akan dipakai sebagai Indonesia merdeka haruslah sesuatu yang sudah mendarah daging dan ada dalam semua sanubari rakyat Indonesia. Korupsi di Indonesia, atau koruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, korupsi, penerimaan uang sebagainya. Korupsi dapat pula dijelaskan sebagai korup, artinya busuk, suka menerima suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan artinya orang yang melakukan korupsi. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Zaid. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Saudara Said. Pada Saudara Said saya persilakan. Ada di sini saya akan melanjutkan dari sebelumnya. Pertama itu di sini ada beberapa contoh kasus korupsi. Yang pertama kasus Andi Meranggeng, itu kedua kasus Bupati Kotim, ketiga kasus Hambalang. Lanjut.
Komisi Pemberantas Korupsi atau disingkat biasanya KPK. Sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia, upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak tahun 1957. Dalam perjalanannya, upaya tersebut merupakan sebuah proses pelembagaan yang cukup lama dalam penanganan korupsi. Upaya KPK dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama itu ada 5. Yang pertama, 1, operasi militer khusus dilakukan pada tahun korupsi di bidang logistik. Yang kedua, dibentuknya tim pemberantas korupsi TPK pada tahun 1967 dengan tujuan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ketiga, pada tahun 1970 dibentuk tim advokasi yang lebih dikenal dengan nama tim 4 yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah. Yang keempat, operasi penertiban atau biasa disebut OPTIP dibentuk pada tahun 1990 melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional. 5, pada tahun 1987 dibentuk PEMSUS, restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak. Lanjut. Implementasi nilai Pancasila dalam menyikapi korupsi di Indonesia. Pancasila merupakan cerminan kepribadian rakyat Indonesia. Sejatinya adalah nilai ideal yang digariskan secara baik oleh pendiri bangsa. Ketika merumuskan Pancasila, terdapat perbedaan debatan yang mengarah kepada bagaimana model terbaik manusia Indonesia di masa mendatang. Melalui diskusi intensif dan perdebatan intelektualitas, lahir konsepsi Pancasila yang agung dan memiliki cita-cita luhur. Untuk itu, segala bentuk penyimpangan dalam masyarakat Indonesia selayaknya dapat dikembalikan kepada lemahnya pemahaman dan pengalaman masyarakat Indonesia atas Pancasila. Seorang yang berjiwa Pancasila juga menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Maka penting sekali menjunjung tinggi hukum dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebagai makhluk beragama, juga tak ada satupun agama yang mengajarkan untuk merugikan kepentingan orang lain. Setiap membela Pancasila adalah membela negara, di mana salah satu wujud bela negara dengan melawan perbuatan korupsi yang merugikan masa depan bangsa. Korupsi sebagai bentuk penyimpangan sosial jelas bertentangan dengan butir nilai dalam Pancasila. Ya, itu saja presentasi tadi dari saya. Dikembalikan kepada Rizky. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Said. Jadi pada teman-teman semua, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Silahkan untuk teman-teman atau perwakilan kelompok yang ingin bertanya, saya persilakan. Bagaimana teman-teman atau perwakilan dari kelompok masing-masing? Apakah ada yang ingin bertanya? Ada ini dari Dimas, ya, saya persilakan. sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Do di kelompok 5. Izin bertanya, kan selama ini kita ketahui banyak sekali korupsi yang sangat merugikan ya bagi bangsa Indonesia. Perlu kita ketahui juga para pelakunya itu sebenarnya apa ya, kayak dulunya tuh mahasiswa seperti kita gitu yang menolak tentang adanya korupsi, adanya segala macam tindakan yang di luar dari nilai-nilai Pancasila gitu. Menurut kalian bagaimana sih sikap kita terhadap kayak, kan korupsi itu bukan hadir di skala besar aja ya sebenarnya ya. Skala kecil pun atau skala lingkup mahasiswa pun sebenarnya bisa terjadi gitu loh. Tentang hal korupsi ini. Pertanyaan saya
ya. Bagaimana sikap kalian terhadap ini? Masih apa ya, terombang-ambing gitu jiwanya dan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang kayak misalnya ada penyuapan, apa ada penggelapan dana segala macam. Bagaimana tanggapan dan pendapat kalian tentang hal tersebut? Baiklah, terima kasih kepada Saudara Dimas yang telah memberikan pertanyaannya. Baiklah, bagaimana kepada Saudara Zaid dan Said? Apakah ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Dimas? Saudara Dimas, bisa diulang apa pertanyaannya tadi? Apa tanggapan kalian terhadap mahasiswa atau remaja yang sudah apa ya berani melakukan korupsi gitu sejak dini gitu loh. Bagaimana tanggapan dan pendapat kalian beserta solusinya? Baiklah, terima kasih. Sebentar ya, kami sedang mencoba untuk menjawab. Baik. Baiklah, Saudara Dimas, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Dimas. Pertanyaan tadi bagaimana sikap, bisa tolong Kemudian pertanyaan tadi? terhadap remaja atau mahasiswa yang sudah sejak dini melakukan tindakan korupsi. Terima kasih. Dan bagaimana solusinya? Bisa bisa seperti apa yang kita ketahui ya. Untuk remaja itu yaitu masih dalam ya, di dalam masa tumbuh dan berkembang pasti banyak sekali seperti keinginan yang lebih besar dari apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Kan untuk korupsi itu sendiri biasanya dilakukan oleh orang-orang yang merasa belum puas atau tidak puas dengan apa yang sudah mereka miliki. Jadi alasan mengapa kok banyak remaja atau remaja-remaja usia dini yang sudah berani melakukan korupsi ya mungkin karena dengan rasa ingin punyanya mereka yang tinggi, kemungkinan juga akibat dari korupsi tersebut dan bagaimana hukuman jika melakukan korupsi tersebut. Nah, mungkin itu yang menyebabkan mengapa mereka bisa melakukan hal korupsi tersebut. Nah, yang kedua itu dalam masa remaja ini remaja itu sangat mudah untuk terbuai oleh apa yang mereka ingin lihat atau apa yang mereka tangkap dari luar, seperti hal-hal yang lebih wah gitu. Jadi mereka tuh kayak lebih mudah terobsesi gitu dengan apa yang ada. Jadi mungkin dengan mereka terobsesi dengan apa yang ada, tergiur dengan hal-hal yang lebih mahal dan mereka menginginkan hal tersebut, mungkin dengan cara korupsi itu mereka bisa
mendapatkan apa yang mereka inginkan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika Saudara Dimas atau teman-teman ingin menambahkan atau ada tanggapan lain, saya persilakan. Saudara Dimas, bagaimana? Oh, ini udah nggak ada tanggapan lagi? Untuk yang lain bagaimana? Ada tambah lagi? Tidak, cukup. Ya, mungkin Baiklah, Saudara Dimas. Bagaimana Saudara Dimas? kalau jika nggak ada yang kawan-kawan yang menanggapi lagi, ya mungkin saya cukup lah apa namanya penjelasan dari saudara Rizky. Baiklah, selanjutnya kita masih pertanyaan lagi untuk teman-teman atau perwakilan dari kelompok yang masih ingin bertanya. Saya ingin Silakan. bertanya kelompok 1. Kepada Saudara Ridho, saya persilakan. Saya ingin bertanya, apakah korupsi itu selalu tentang uang? Baik Saudara Ridho ya. Bagaimana pada Saudara Zaid dan Said? Apakah ingin bantu menjawab pertanyaan dari Saudara Ridho? Bagaimana Saudara Zaid? Apakah akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Ridho? Boleh bantu menjawab dari kelompok lain? Baiklah, jika tidak ada dari tanggapan dari Saudara Zaid dan Said, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Ridho. Saudara Ridho bertanya tadi, apakah korupsi itu melului hanya hal tentang uang? Sendiri semuanya itu berbentuk uang. Ada korupsi waktu. Contoh dari korupsi waktu itu yaitu seperti jika ada sebuah kegiatan yang sudah dijadwalkan, misalnya nih kayak jadwal kegiatan mata kuliah Pancasila nih, misal mata kuliah Pancasila masuk pukul 15.30. Nah, itu kan itu waktu yang sudah ditentukan. Nah, jika saat mata kuliah Pancasila dimulai, terus kita masuk di mata kuliah Pancasila tersebut pukul 15.40, itu sama aja kita sudah korupsi waktu. Korupsi waktu atau kita saja ulang-ulang. Salah itu. Apabila kita masuk dalam mata kuliah Pancasila tersebut, membantu. baiklah pada Saudara Dimas, saya persilakan. Kok gitu, Dimas? Saya Oh, ya udah baik. Apa saudara Edison dulu? menurut saya tidak, karena korupsi tidak selalu terkait dengan uang. Selain itu, penggunaan fasilitas dan jabatan untuk kepentingan pribadi juga termasuk korupsi. Sekian dan terima kasih. Contohnya penggunaan tas itu yang seperti apa? Pokoknya korup mana menurutmu, Ridho?
Kalau Baiklah, jabatan bagaimana? Nanggepin nggak? Boleh. Nanggepin sama, nambahin. Pada Tadi, oh ya, saya persilakan. baik. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanggapi pernyataan-pernyataan dari saudara-saudara yang lain. Menurut saya yang disampaikan oleh Edison tadi cukup apa ya, yang kayak ada nih beberapa, terutama kayak pihak pemerintahan yang sudah diberi fasilitas, kayak misalnya diberikan mobil dinas gitu yang digunakan secara tidak apa ya, fungsi untuk sebenarnya kan fasilitas-fasilitas yang mereka berikan kepada tenaga-tenaga pemerintah itu kan untuk menunjang pekerjaan mereka, kayak misalnya kunjungan ke suatu daerah atau lain hal lah. Di situ sudah termasuk korupsi. Kemudian menurut saya korupsi tidak melulu barangnya berbentuk uang gitu. Untuk korupsi bisa dalam berbentuk lain gitu. Misal ada di beberapa daerah udah banyak lah kejadian itu. Jadi begini, korupsi itu dalam bentuk barang yang lain. Misal kayak ada pembangunan apa, uangnya memang dibeliin untuk material, ya kan, untuk segala sesuatu untuk direncanakan, tapi tidak terlaksana gitu. Kayak gitu kan, hanya sebagian pihak gitu yang diuntungkan. Kayak misalnya dia hanya membeli di toko bangunannya saudaranya gitu, dia beli di sana, tapi sama pelaku pemerintahnya ini nggak dilakukan. Itu menurut saya udah termasuk korupsi gitu. Bisa jadi kan mereka beli di toko yang sama gitu atau di tempat yang sama, itu mereka sudah kong kali kong atau saling bersekongkol gitu kan. Mungkin mereka belinya segini, dibayarnya segini, terus mereka bagi hasil mungkin. Menurut saya sih itu. Kalau untuk yang jabatan, korupsi menurut saya itu termasuk yang di apa ya, kolusi kalau menurut saya. Sekian, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari saudara atau rekan-rekan yang lain. Cukup. Izin bertanya. Baiklah, terima kasih kepada saudara Dimas. Selanjutnya pada saudara Bagas, jika ingin bertanya, silakan. Ya, terima kasih. Saya Bagas Ahmad Iqbal dari kelompok 6. Izin bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang kinerja KPK yang untuk saat ini? Semakin menguat atau melemah? Dan bagaimana prinsip Anda sebagai mahasiswa untuk benar-benar. Yang pertama aja deh. Bagaimana pendapat Anda tentang kinerja KPK untuk saat ini? Semakin melemah atau menguat? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Bagas. Baiklah, bagaimana pada saudara Zaid dan Said? Apakah akan menjawab pertanyaan dari saudara Bagas? Saudara Zaid? Saudara Zaid, saya persilakan. Izin menjawab. Menurut saya kinerja KPK sekarang ini mulai membaik karena banyak koruptor-koruptor yang sudah tertangkap. Izin menyangga. Ada tanggapan? Baiklah, bagaimana tanggapan dari yang lain?
Saudara Bagus, bagaimana? Izin menambahkan pertanyaan, bagaimana pendapatmu mengenai berita-berita korupsi yang makin lemah dan hilang begitu saja? Nggak viral lagi loh, nggak diproses secara terbuka. Mohon maaf sebelumnya, tadi itu saya masih menanyakan perihal tentang tanggapan dari pertanyaan daripada saudara Bagas. Maaf. Bagaimana dengan yang lain? Tanggapan dari jawaban yang sudah disampaikan oleh saudara Zaid? Apakah ada tambahan lagi? Ataukah ada yang ingin menyanggah? Yang baru. Maaf. Tidak bisa dilanjut nggak Bapak? Kurang jelas. Jawaban sebelumnya kurang jelas. Bapak bisa diulang pada saudara Zaid tentang jawaban yang disebutkan tadi. Izin menjawab. Ya, saudara Zaid, saya persilakan. Menurut saya kinerja KPK untuk saat ini sudah mulai membaik karena banyak kasus-kasus koruptor di Indonesia yang sudah ditangani dengan baik. Bagaimana pada saudara Bagas dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh saudara Zaid? Apakah tidak ada tambahan lagi? Sudah cukup. Baiklah, terima kasih pada saudara Zaid yang telah menjawab pertanyaan dari saudara Bagas. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua. Mungkin hanya itu saja presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan saat penyampaian kami atau saat cara menjawab kami atau tutur kata atau sapa kami yang kurang baik atau kurang berkenan pada hati kawan-kawan semua. Saya tutup presentasi hari ini dengan menyebut hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, bukannya nggak mau menerima pertanyaan di Zoom-nya, cuma habis soalnya.